Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Ganda Setiawan. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, program studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan, semester 4. Kali ini saya akan bercerita bagaimana cara pembibitan kelapa. Di Indonesia ada dua jenis varietas kelapa, yaitu kelapa genja atau dwarf coconut dan kelapa dalam tall coconut. Namun pada kali ini yang akan dibahas adalah jenis kelapa dalam atau tall coconut. Ini adalah bibit kelapa jenis kelapa genja. Batangnya kecil, daunnya kecil, pendek, tidak lebat. Dan yang ini adalah jenis kelapa dalam. Batangnya besar, daunnya lebar dan banyak. Kelapa ini dapat tumbuh hingga 20-22 meter pada umur 40 tahun dan dapat mencapai ketinggian 30-45 meter pada umur 80 tahun. Kelapa dalam umumnya memiliki tinggi batang 15 meter dan satu pelepah daunnya 5-7 meter panjangnya dan berisi 30-40 daun, helai daun. Pada bagian pangkalnya ketika besar akan membengkak yang disebut bol. Kelapa dalam dapat berbuah 7-10 tahun setelah tanam dan buahnya masak sekitar 12 bulan setelah reproduksi, dan umumnya adalah reproduksi penyerbukan silang. Kelapa dalam dapat tumbuh hingga mencapai umur 80-90 tahun dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim. Nah, ini adalah kelapa tipe dalam. Akarnya berjenis akar serabut. Bagian bawahnya akan membengkak ketika besar. Batangnya berbatang tunggal dan berukuran besar. Daunnya berdaun majemuk dan menyirit. Ketika masih muda, daunnya akan berwarna kekuningan dan ketika tua akan berubah menjadi hijau tua. Komponen dari buah kelapa yaitu yang paling luar adalah serabut, kemudian yang kedua adalah cangkang atau batok, kemudian di dalamnya lagi ada daging buah dan air kelapa. Kelapa ini dapat dimanfaatkan untuk kopra, dagingnya ketika masih muda untuk makanan dan minuman seperti nata de coco dan es buah, dan airnya dapat dijadikan untuk minuman isotonik. Daunnya pun dapat dimanfaatkan sebagai anyaman atap rumah dan ketupat dan lain-lain. Serabutnya juga dapat sebagai bahan untuk mencuci piring dan bahan bakar ketika memasak. Akarnya pun dapat dijadikan sebagai pengobatan untuk anti pembengkakan. Tanaman kelapa sangat membutuhkan tempat untuk bereproduksi dan tumbuh yang sesuai. Yang sangat mempengaruhi yaitu faktor area lintang dan ketinggian tempat. Tanaman kelapa optimumnya tumbuh pada lintang 10 lintang selatan
dan 10 derajat lintang utara, dan masih dapat tumbuh pada 15 derajat lintang selatan dan 15 derajat lintang utara. Tanaman kelapa dapat tumbuh baik pada daerah tropis seperti Indonesia, India, Filipina, Sri Lanka, dan Malaysia. Kelapa dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan antara 1.300 sampai 2.300, bahkan bisa mencapai 3.800 mm per tahun, bahkan bisa lebih, sepanjang tanah mempunyai drainase yang baik. Angin juga memiliki peran sangat penting, yaitu untuk membantu penyerbukan tanaman kelapa, yaitu penyerbukan silang. Selain itu, angin juga berperan sebagai proses transpirasi. Tanaman kelapa membutuhkan sinar matahari, yaitu 120 jam per bulan atau 2000 jam per tahun, sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Tanaman kelapa juga sangat bergantung pada kondisi pH tanah. Yang optimum kondisi pH tanah untuk tanaman kelapa yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5. Namun ada juga tanaman kelapa yang dapat tumbuh pada pH 5 sampai 8. Cara pembibitan kelapa yang baik yaitu yang pertama adalah memilih indukan. Indukan yang baik adalah yang sudah berumur sekitar 40 tahun. Untuk memilih jenis bibit kelapa yang baik yaitu pilih kelapa yang bagus, kemudian bagian kepala kelapa, bagian sininya dipapa sedikit dengan golok, lalu dibenamkan pada tanah separuh. Kemudian tanaman kelapa akan tumbuh seperti ini. Setelah memilih bibit dengan baik, yaitu persiapan penanaman bibit kelapa. Yang pertama yaitu menggemburkan tanah sedalam 30 sampai 40 cm dengan jika memakai polybag diberi jarak kurang lebih pada medianya 2 meter. Gemburkan, kemudian ketika dia bagian tonjolan ini disayat selebar 5 cm. Dan jangan lupa disiram agar dapat tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik. Media tanah jangan lupa disiram dengan desinfektan agar terhindar dari berbagai kuman, penyakit, dan virus-virus yang berbahaya yang membuat tanaman tidak tumbuh optimal. Setelah persiapan lahan pendederan siap, kemudian bibit kelapa ditanam atau diletakkan pada tanah yang sudah digemburkan tadi. Selama pembibitan kurang lebih 6 sampai 12 bulan, yang dimana bibit kelapa memiliki kurang lebih 6 helai daun, tingginya yaitu 60 sampai 100 cm. Ini adalah tanaman kelapa dalam yang kurang baik ya istilahnya, hanya dibiarkan saja tumbuhnya, tidak dirawat. Namun ini telah memiliki 1, 2, 3, 4, sekitar ya 6 helai daun. Namun pertumbuhannya tidak maksimal karena tidak dilakukan perawatan. Dan akarnya juga sudah tumbuh ya baik, ya, istilahnya berhasil lah pertumbuhannya. Pada saat pendederan
dilakukan pemeliharaan dan penyiraman seperti menyiangi gulma-gulma dan melakukan pembersihan area pendederan. Dan saat pendederan penyiramannya yaitu sekitar 5 liter per meter persegi per hari. Selanjutnya setelah 15 hari yaitu bertambah menjadi 6 liter per meter persegi per hari. Saat pembibitan pada polybag dilakukan perawatan dan penyiraman seperti pemupukan, pembersihan dari gulma-gulma, penyiangan. Pemupukan dapat memakai nitrogen, fosfat, dan kalium. Penyiramannya pun dapat menggunakan gebor, selang, sprinkle, dan lain-lain. Demikian ya, seperti itu perawatannya. Dan jangan lupa dilakukan seleksi bibit dan kontrol dengan memakai metode sehari agar bibit-bibit yang kita tanam dan peroleh menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas. Demikian cerita dari saya mengenai pembibitan dan seputaran tanaman kelapa. Saya Taruna Ganda Setiawan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.